Bayangkan sebuah pekerjaan yang hari ini sangat kita kuasai, namun dalam beberapa tahun ke depan pekerjaan itu hilang, digantikan mesin atau aplikasi digital. Pada saat yang sama, pekerjaan baru yang membutuhkan keterampilan tinggi bermunculan begitu cepatnya hingga kita tidak sempat mengejarnya. Itulah turbulensi besar pasar tenaga kerja yang saat ini sedang kita hadapi. Kami menyebutnya gelombang kejutan digital, sebuah transformasi yang tidak hanya mengubah cara kita bekerja, tetapi juga siapa yang akan tetap bekerja. Digital shockwave, siapa yang diuntungkan dan siapa yang tertinggal di pasar kerja Indonesia. Maka dari itu kami mempersembahkan hasil penelitian kami berjudul Digital Shockwave dan Polarisasi Pasar Tenaga Kerja Studi Empiris Antar Generasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan hibah dikti skema fundamental reguler 2025. Pada tahun 2024, lebih dari 79% penduduk Indonesia telah terhubung ke internet. Digitalisasi mempercepat pertumbuhan pekerjaan berkeahlian tinggi, namun secara bersamaan menggerus pekerjaan rutin dan menengah. Di Indonesia, dengan dominasi sektor informal mencapai 28,18% tenaga kerja dan bonus demografi di mana generasi milenial dan generasi Z mencapai 53%, dampak ini tidak terjadi secara merata antar generasi. Disinilah letak kebaruan penelitian kami. Penelitian ini mengajukan satu pertanyaan utama, bagaimana digitalisasi melalui pengguna internet dan teknologi digital mendorong polarisasi okupasi lintas generasi di Indonesia. Kami menggunakan data Sakernas Indonesia tahun 2024 dari Badan Pusat Statistik dengan lebih dari 382.000 individu usia kerja. Analisis dilakukan menggunakan regresi logit multinomial untuk melihat peluang seseorang bekerja di sektor low skill, middle skill, dan high skill berdasarkan generasi dan tingkat digitalisasi. Berdasarkan hasil olah data, statistik deskriptif menunjukkan penggunaan internet dan teknologi digital mendorong pergeseran ke pekerjaan berketerampilan tinggi, dengan generasi Z menunjukkan adaptasi tertinggi. Pekerjaan berketerampilan menengah dominan di semua generasi, namun generasi Z memiliki proporsi pekerjaan berketerampilan rendah tertinggi. Berdasarkan hasil regresi multinomial logit, menunjukkan bahwa penggunaan internet secara signifikan meningkatkan probabilitas pekerja untuk bergerak ke pekerjaan berketerampilan tinggi dengan efek positif juga pada menengah. Selanjutnya, pada variabel teknologi digital menunjukkan bahwa teknologi digital mendorong pergeseran signifikan ke pekerjaan high skill dan mengurangi pekerjaan low skill sesuai dengan fenomena polarisasi. Pada efek generasi, menunjukkan bahwa Gen Z, milenial, dan Gen Z cenderung memiliki peluang lebih kecil pada pekerjaan menengah dan tinggi. Hal ini mengindikasikan tantangan kompetensi dan akses kesempatan bagi tenaga kerja muda. Selain itu, efek interaksi antara generasi dan digitalisasi menunjukkan bahwa keterampilan digital menjadi kunci mobilitas Gen Z, milenial, dan Gen X ke pekerjaan high skill, terutama bagi para generasi Z. Selanjutnya, pada variabel kontrol yang menunjukkan peran human capital menunjukkan bahwa pengalaman kerja, pelatihan, dan pendidikan meningkatkan peluang ke middle skill dan high skill. Pelatihan dan sertifikasi memiliki efek terkuat untuk pekerjaan menuju high skill job. Temuan penting lainnya yaitu perempuan cenderung lebih banyak bekerja di pekerjaan middle skill dan high skill dibandingkan laki-laki. Dan selanjutnya, wilayah perkotaan tidak secara otomatis menjamin pekerjaan berketerampilan tinggi. Berdasarkan hasil penelitian tadi, dapat kita bahas bahwa digitalisasi mengkonfirmasi polarisasi pasar tenaga kerja. Ini meningkatkan peluang pekerjaan berketerampilan tinggi dan mengikis pekerjaan berketerampilan menengah melalui otomatisasi. Hal inilah yang menciptakan pengosongan bagian tengah atau kita sebut dengan hollowing out. Digitalisasi mendorong ekspansi pekerjaan berkeahlian tinggi dan kontraksi pekerjaan berkeahlian menengah yang banyak mengalami otomatisasi. Generasi muda, terutama generasi milenial dan Gen Z, menunjukkan adaptasi digital yang sangat tinggi, menjadi penerima manfaat utama pada occupational upgrading. Pengusahaan berketerampilan digital adalah kunci mobilitas ke pekerjaan high skill, terutama bagi generasi muda seperti Gen Z. Temuan kunci dari penelitian ini dapat disimpulkan digitalisasi memicu dan mempercepat polarisasi pasar tenaga kerja, meningkatkan pekerjaan berketerampilan tinggi high skill dan mengurangi pekerjaan menengah middle skill melalui otomatisasi, dan berisiko pada pekerjaan tradisional dan peningkatan pengangguran. Temuan kunci kedua yaitu kesenjangan generasi dalam adaptasi digital dan occupational upgrading. Generasi milenial dan Gen Z paling adaptif diuntungkan dari peningkatan pekerjaan, sedangkan baby boomer dan Gen X rentan di pekerjaan rutin terotomatisasi. Kesenjangan literasi dan akses digital antar generasi. Saran dan rekomendasi kebijakan pada penelitian ini yaitu peningkatan keterampilan, kesenjangan struktural dan spasial, dan integrasi teknologi kurikulum adaptif. Jadi, digital shockwave tidak bisa dihentikan, tapi dengan kebijakan yang tepat, kita bisa memastikan tidak ada generasi yang tertinggal.